Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo Kito. Apa kabar sobat? Hari ini saya akan berbincang bersama salah seorang TNI yang ada di Jambi sobat. Kita pengen tahu juga ke depannya seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa terlibat aktif merealisasikan program-programnya serta juga dapat terus mendekatkan diri kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Siapa dia yang kita undang di podcast kali ini? Langsung saja kita akan berbincang bersama Dandim 0415 Jambi. Kita sudah bersama Bapak Kolonel Infantri Putra Negara SH.M. Han. Selamat datang Pak Dandim. Kabar sehat Pak Dandim? Alhamdulillah baik. Ini agendanya hari ini apa aja nih Pak Dandim? Sampai sekarang udah datang ke TVRI Jambi nih Pak. Sebetulnya agenda hari ini dari tadi pagi kami melaksanakan penanaman pohon yang kurang lebih pohonnya itu 2.100-an lah. Itu dalam rangka memeriahkan HUT Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol yang pertama. Oke. Nanam pohonnya di mana Pak? Nanam pohonnya itu tersebar di dua provinsi, Provinsi Sumbar sama Provinsi Jambi. Nah, terkhusus lagi di kami ada 3 kabupaten. Dalam hal ini Kabupaten Muara Jambi, Batanghari maupun di wilayah Kota Jambi. Oke, keren banget ya. Berarti tidak hanya fokus ke keamanan negara saja, tetapi juga ada action yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan yang ada di Provinsi Jambi. Tapi kami pengen lebih dekat nih dengan Pak Dandim kita. Sebenarnya Pak Dandim ini asalnya dari mana, Pak? Saya asalnya lahir di Kota Bogor. Oke, orang Bogor. Ya. Oh, mertua saya Bogor, Pak. Bogornya di mana, Pak? Kalau saya di Pasar Balai Kambang, Pak. Bogornya di Kedung Halang Talang, Bogor Utara. Oh, Bogor Utara. Iya, betul. Siap. Iya. Ini gimana ceritanya bisa sampai Jambi, Pak? Nah, itu dia. Perjalanannya panjang kalau itu. Muter-muter dulu nih, Pak ya. Iya, muter-muter dulu seluruh Indonesia baru sampai ke Jambi. Iya, di Jambi dari tahun berapa, Pak? Di Jambi alhamdulillah kami masuk ke Jambi itu akhir tahun 2025. Oke. Iya, akhir tahun 2025. Asalnya kami penugasan juga mulai dari Aceh, Papua ke Bandung baru ke Jambi. Oke. Tapi sebelum Bapak ditempatkan di Jambi, apakah sudah pernah berkunjung ke Jambi, Pak? Belum? Sama sekali belum. Dan nggak tahu mau dapat di Jambi itu nggak tahu juga. Berarti pada saat penempatan tahunya di Jambi, itulah pertama kali first time Bapak ke Jambi. Betul. Ya, baru sekarang ini tahunya Jambi gimana, nggak tahu Jambi kondisinya bagaimana, sama sekali nggak tahu. Tapi first impression Bapak ketika pertama kali datang ke Jambi, apa yang Bapak rasakan, Pak? Yang saya rasakan masuk Jambi itu sebetulnya apa ya? Panas. Panasnya belum kerasa sebetulnya. Oh, belum kerasa. Belum kerasa. Kerasanya itu udah sebulan di Jambi sebetulnya. Penyesuaian dulu ya. Iya. Akhirnya sebulan baru terasa matahari yang Jambi. Itu dia. Agak sedikit terik, Pak. Iya, panasnya atas bawah soalnya. Tapi kalau di Bogor atas doang, Pak. Bawah nggak panas. Iya, itu kalau Bogor beda. Bogor beda. Iya, betul. Tapi nggak culture shock, Pak ya? Insya Allah enggak. Enggak ya. Iya. Luar biasa. Itu pengalaman Pak Dandim kita pertama kali datang ke Jambi. Tapi udah cobain makanan-makanan Jambi, Pak? Udah, kebetulan kami kan ya salah satu food blogger juga. Waduh, ini kita harus follow media sosialnya Pak Dandim nih. Istri maksudnya. Oh, istri ya. Iya. Tapi Bapak nyicip-nyicip ya di sebelah Nyicip ikut istri ya. Berarti udah keliling-keliling makanan Jambi. Udah kita coba. Itu kita coba ya, betul. Oke, keren. Jadi asupan-asupannya bergizi, bapaknya makin sehat nih guys. Nah, itu dia. Oke, Pak. Ini luar biasa ketika Bapak datang ke Jambi, otomatis Bapak juga memiliki misi ya yang baik juga dan juga dapat menjalankan beragam program-program dari tidak hanya dari Dandim 0415 Jambi, tetapi terkadang juga ada program-program turunan, baik itu dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah pusat. Nah, saat ini program apa yang tengah dijalankan oleh TNI AD di bawah Dandim 0415 ini, Pak? Kebetulan semenjak kami masuk, itu kami langsung melaksanakan program-program yang
dinaungi oleh Bapak Presiden maupun Bapak Kasat. Itu. Di antaranya ada Koperasi Merah Putih. Selanjutnya ada pembangunan jembatan Garuda Merah Putih. Di situ ada jembatan Beli, jembatan gantung, jembatan beton maupun jembatan Aramco. Di luar itu juga ada Bapak Kasat menaungi memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang sangat kesulitan air bersih. Di situ kami turun mencari lokasi atau titik yang bisa dijadikan sumber air dengan cara dibor, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan air bersih. Di luar itu juga ada program-program tambahan seperti program cetak sawah, program optimalisasi lahan, ada juga yang program unggulan yang sudah lama berjalan, yaitu program TMMD maupun Karya Bakti. Itu Pak. Baik. Nah, itu tadi menarik perhatian juga terkait dengan program Koperasi Merah Putih yang saat ini memang terus digenjot Pak ya untuk dapat segera dioperasionalkan. Apalagi sekarang untuk SDM dari Koperasi Merah Putih ini tampaknya sudah semakin dipersiapkan dan nantinya juga akan siap ditugaskan di beberapa titik-titik pembangunan Koperasi Merah Putih yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Nah, bagian dari TNI AD untuk dapat menyukseskan pembangunan Koperasi Merah Putih, bahkan operasional dari Koperasi Merah Putih ini dari sisi mana saja Pak, bisa diceritakan Pak? Jadi dari awal kami mendapat petunjuk atau perintah dari pimpinan itu dalam rangka pencarian lahan, tapi berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dengan koordinasi lahan dapat, habis itu kami membangun, istilahnya membantu membangun koperasi tersebut sampai 100%. Tentunya dengan kondisi situasi yang dibilang kalau orang biasa bangun juga kemungkinan tidak akan jadi. Makanya kami ya insya Allah ikhlas membangun, ya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa yang ada di sekitaran situ. Itu untuk penempatan anggotanya untuk dapat melakukan perbantuan pembangunan Koperasi Merah Putih itu gimana Pak? Itu dengan metode Karya Bakti maupun padat karya. Dengan dana yang cukup, kami di situ ada yang kerja Babinsa maupun ada memang masyarakat desa yang membantu pelibatannya di dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi kolaborasi antara TNI AD dengan masyarakat. Betul. Itu gimana cara mengajak masyarakatnya juga Pak supaya mereka mau terlibat bersama-sama dengan anggota TNI untuk dapat menyukseskan salah satu program prioritas juga ya dari Presiden Republik Indonesia ini, gimana Pak? Tentunya Pak, itu bukan suatu proses yang instan Pak. Iya betul. Proses instan itu perlu dengan waktu yang tidak cepat. Makanya Babinsa yang di lapangan itu kan mereka sudah menjadi salah satu tugas pokoknya itu memfasilitasi, membina masyarakat desa. Di situ mereka sudah berusaha mengambil hati dan pikirannya masyarakat situ. Tentunya mereka akan mudah untuk mengajak. Itu ya. Yang tadi kata intinya tuh tidak instan. Jadi mereka sudah lama ada di situ sehingga mereka sudah memahami, banyak membantu kegiatan masyarakat situ, sehingga apabila masyarakat situ dikerahkan, insya Allah seperti yang tadi metode TMMD Karya Bakti itu mereka ikhlas bantu. Dan itu digunakan juga di metode pembangunan jembatan Merah Putih maupun TMMD. Jadi memang harus ada proses jangka panjangnya dulu untuk dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat, apalagi kalau Babinsa ini tampaknya juga dalam satu wilayah itu penempatannya cukup lama Pak ya, sehingga bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat dan masyarakat juga bisa merasakan hadirnya TNI di lingkungan mereka. Nah, untuk Koperasi Merah Putih yang ada di Jambi ya Pak, itu untuk pembangunan yang sudah
dilalui itu di daerah-daerah mana saja, Pak? Itu tersebar ada di kota Jambi. Oke. Itu di kota Jambi kurang lebih ada 68 kelurahan. Namun yang sudah kami koordinasi lahan yang sudah kami bangun ada 10 titik. Oke. Tapi 68 ini bakal dibuat semua tuh, Pak? Insya Allah semuanya dibuat. Oke. Namun ya, bertahap. Karena kan pencarian lahannya juga kalau khususnya kota tidak mudah, Pak. Harus kita koordinasi yang melekat baru. Agak susah juga di kota nyari lahan kosong ya, betul. Pak? Iya, betul. Kalau di Kabupaten Muaro Jambi itu sama, Pak, semuanya. Itu di situ ada 11 kecamatan. Di Kabupaten Batanghari juga sama. Intinya totalnya itu yang harus dibangun di wilayah kota Jambi, Provinsi Jambi khususnya di kota sama di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi ada 347 titik, Pak. Oke. 347 titik. Lumayan banyak juga ya, lumayan Pak? Banyak. Tapi nanti peran pengawalan yang dilakukan oleh anggota TNI AD, jadi Pak, apakah cuma sebatas pembangunan saja atau setelah nanti beroperasionalnya Koperasi Merah Putih ini masih ada lanjutan yang akan dilakukan, Pak? Untuk perannya continue, Pak. Continue mulai dari pembangunan sampai jadi 100% sampai nanti dia berdiri operasional itu nanti khususnya mulai dari Babinsa itu harus melekat untuk mengawasi dan membantu prosesnya sampai ke masyarakat. Demikian. Oke, jadi berlanjut terus, Pak, ya. Sehingga memang keterlibatannya itu tidak terputus. Betul. Bahkan juga mungkin dengan action yang dilakukan ini malah makin mendekatkan lagi kepada masyarakat. Siap. Tapi Bapak sudah sempat survei lokasi untuk Koperasi Merah Putih yang sudah ini. Kemana aja, Pak? Kami langsung turun langsung ke lapangan. Daerah mana, Pak, yang udah dijumpain, Pak? Lumayan sih, Pak, ke desa kabupaten di Muaro Jambi itu ada di Sungai Bertam, ada di Petajen, ada juga di Jangga Baru, itu pelosok-pelosok masuk. Cuma ya masyarakat senang sih, Pak. Masyarakat senang, kepala desa, datuk-datuk itu senang. Makanya mereka yang ada lahan mereka langsung menyediakan. Yang tidak ada lahan, kita sama-sama koordinasi dengan pihak terkait yang ada di situ bagaimana supaya dapat lahan. Tapi yang memang tidak ada lahan sama sekali itu memang tidak ada pun kemungkinan besar ya di samping Sungai Batanghari kan rawan banjir. Oh iya, betul. Itu tapi harus kita carikan lahan alternatif lain yang memang nanti harus dibangun, Pak. Jangan sampai salah pilih lahan malah nanti ketika sudah operasional terganggu operasionalnya. Betul, Pak. Siap. Jadi memang harus dipreparekan dengan sebaik mungkin. Berarti Bapak harus berkoordinasi dulu ya dengan pihak-pihak yang ada di lingkungan kelurahan atau desa tadi ya, Pak. Betul, Pak. Itu koordinasinya itu juga itu membutuhkan ya waktu, tenaga yang memang dari continue, Pak, dari pagi sampai malam kanan. Wilayahnya kan masuk-masuk. Iya. Ya makanya itu karena kalau kita minta keterangan saja itu mungkin kepala desanya juga kan tanda tanya. Kalau nggak kita langsung turun ngasih penjelasan ini, Pak, gini. Nah itu baru mereka mengerti, Pak. Itu dia. Tapi pernah ditemukan nggak, Pak, di lapangan ada masyarakat yang sengaja nih untuk menghibahkan tanahnya dibangun fasilitas umum kayak gini? Ada, Pak. Ada beberapa orang masyarakat yang salah satu contohnya itu di desa Petajen. Jadi kami di situ kebetulan lahan susah. Kebetulan di situ juga kami mengadakan kerja TMMD di situ. Kebetulan tidak ada lahan dan ada salah satu masyarakat sukarela dia ya? Iya, sukarela menghibahkan lahannya. Berapa luasnya, Pak? Luasannya itu 600 meter
persegi. Oke. Ya, itu luas. Sekarang sudah jadi Pak. Udah jadi. Sudah jadi 100%. Itu desanya. Oke, berarti sengaja untuk merelakan tanahnya demi Betul. kepentingan banyak orang. Iya, kepentingan desa itu. Oke, Betul ya. baik, luar biasa. Berarti beragam cerita dihadirkan Pak ya ketika Bapak turun ke lapangan. Betul, Pak. Melihat bagaimana perjuangan juga baik dari anggota maupun masyarakat untuk bisa bersama-sama membangun daerah tersebut supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Tapi Pak, saya pernah lihat juga nih Pak di media sosial gitu. Ini kita masih di Koperasi Merah Putih Pak ya. Ada Koperasi Merah Putih itu terkadang katanya nih Pak ya, katanya bukan kata saya Pak. Dibangunnya itu di daerah yang sulit dijangkau oleh masyarakat gitu. Tapi kalau kondisinya di bawah pengawasan Bapak itu gimana Pak? Oh, jadi sebetulnya pembangunan Koperasi Merah Putih itu sudah ada standar di mana harus dibangun. Jadi paling jauh itu dia paling jauh minimal itu 50 sampai 100 meter dari desa. Dari pemukiman ya. Dari pemukiman. Jadi kalaupun ada yang lebih dari itu, mungkin itu sudah atas persetujuan. Hasil musyawarah desa. Musyawarah desa baru kan kami TNI ini kan bukan sebagai penyedia lahan. Penyedia lahannya dalam hal ini yaitu pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dikembangkan lagi ke desa. Jadi kalau sudah orang desa itu oke di sini, di situ baru kami bangun. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan di situ, kami juga tidak akan membangun. Jadi mungkin setiap desa dengan berbagai perbedaan permasalahan yang ada. Namun itu sudah suatu hasil musyawarah apabila dibangun di desa tersebut. Itu dia. Mungkin keputusannya di titik ini alasannya ini itu kan sudah mulai musyawarah. Ya, kalau di khususnya wilayah kami Kodim 0415 Jambi itu nggak lebih dari 100 meter dari wilayah pemukiman di desa Pak. Oke, baik. Berarti sesuai kesepakatan dari pihak-pihak terkait sudah ada ketetapannya, sudah ada bukti-bukti pendukungnya, maka nanti actionnya nanti bakal dilakukan oleh teman-teman ataupun anggota dari TNI Angkatan Darat dari Kodim 0415 Jambi. Baik, itu dari Koperasi Merah Putih Pak ya. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa ada program juga terkait dengan pembangunan jembatan Garuda. Nah, ini jembatan Garuda tadi spesifikasinya tadi Bapak sebutkan juga banyak Pak ya. Nah, kalau untuk pembangunan jembatan Garuda ini apa saja Pak kegiatan ataupun hal yang sudah dilakukan anggota kita Pak? Jadi khususnya di Kodim 0415 Jambi kami saat ini sudah melaksanakan pembangunan jembatan Garuda. Dalam hal ini jembatan beton ada 6 jembatan Pak, jembatan beton dan ada 1 jembatan beli. Dan 6 jembatan beton itu alhamdulillah dalam waktu 2 bulan ini sudah jadi Pak. Itu di kawasan mana aja Pak jembatan beton ini Pak? Itu khususnya di Kabupaten Batanghari sama di Kabupaten Muaro Jambi. Tapi mayoritas Batanghari? Dia tersebar. Oh, tersebar. Tersebar ada di Batanghari ada, di Muaro Jambi ada. Tapi yang kemarin 1 jembatan beli itu sudah diresmikan bersama Pak Bupati. Batanghari itu di daerah Pasar Terusan. Di Pasar Terusan itu ada 2 Pak. Ada 2, 1 jembatan beli, 1 jembatan beton. Iya. Itu dan alhamdulillah kemarin juga kami nggak menyangka ternyata responnya masyarakat itu memang excited, Pak, ya? Sangat terbantu Pak dengan adanya jembatan yang selama ini mungkin mereka mengangkut hasil bumi, hasil panen mereka itu melambung Pak. Dengan ada jembatan itu mereka nggak perlu melambung, nggak perlu keluar biaya banyak, jembatan itu langsung sampai ke pasar. Seperti itu. Makanya mereka kemarin senang sekali dengan adanya program Bapak Presiden dinaungi oleh Bapak Kasat dengan ada jembatan-jembatan tersebut. Ini sangat membantu masyarakat terutama dalam mengangkut hasil pertanian. Apalagi jembatan yang difokuskan ini juga titiknya itu berdekatan dengan perkebunan ataupun lahan pertanian masyarakat gitu Pak. Betul, dan sebetulnya ya pembangunan jembatan itu juga kami alhamdulillah mengerjakannya dengan ikhlas dengan biaya yang memang
jauh dari harapan, tapi sesuai dengan spesifikasi DED yang memang diberikan, gitu dia. Itu makanya Pak Bupati pun kemarin ini kalau diserahkan ke kami kayaknya nggak sanggup Pak, katanya gitu. Tapi kalau Bapak kok sanggup aja, katanya gitu dia. Kemarin dari Bupati gitu, makanya beliau senang sekali bersama masyarakat. Tentunya makanya kami juga kaget, ekspektasi masyarakat itu sangat senang. Tapi strateginya gimana Pak? Kalau kita ngomongin masalah dana, ini kan agak sensitif Pak ya. Dan ternyata Bapak bersama tim juga dapat menyelesaikannya. Betul. Sesuai dengan spesifikasi jembatan yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Kalau seandainya dananya kurang, biasanya kalau bukan di Kodim 0415, itu biasanya ada aja yang dikurangi gitu Pak. Iya. Tapi kayaknya ini malah dilebihkan. Nah, strategi yang Bapak jalankan tuh gimana Pak? Sebetulnya kalau dilebihkan itu kan dana itu tidak dilebihkan Pak. Dananya segitulah pokoknya. Dananya segitu. Namun maksudnya kalau dikaitkan dengan dana dari pemerintah daerah, tentunya kami lebih minim. Tapi DED-nya tetap harus menyesuaikan memang yang harus diberikan. Speknya harus menyesuaikan. Bagaimana cara kami mensiasatinya? Ya kami memberdayakan wilayah setempat dengan yang tadi proses yang tadi awal lagi kembali, bagaimana seorang Babinsa dan Ramil itu prosesnya tidak instan, tapi melalui proses yang cukup panjang di desa tersebut. Jadi kami bisa memanfaatkan contohnya pasir, sirtu, batu yang ada di situ, yang orang lain harusnya mungkin beli, kita koordinasi jadi gratis Pak. Di situ kan cukup banyak tuh. Sumber dayanya banyak di sana Pak. Membantu pembangunan di situ. Jadi yang kami keluarkan mungkin ya biaya makan sama biaya memang material yang memang yang harus kita beli dari toko-toko sekitaran situ juga. Jadi membantu kehidupan di situ juga, betul. Contohnya semen Pak ya. Kalau semen kan agak susah nyarinya kalau di alam ya Pak ya. Iya, itu dia. Kalau pasir, kalau kerikil dan batu itu kayaknya gampang dapatnya Pak ya. Apalagi di kawasan Muaro Jambi sama Batanghari itu sumber dayanya juga banyak sekali. Itu dia. Berarti untuk pembangunan jembatan Garuda ini bisa dikatakan sudah ini semua Pak ya, sudah berjalan semua ya Pak? Sudah berjalan dan akan continue Pak. Akan continue terus. Saat ini juga kami sudah langsung ketemu para kades, datuk-datuk di desa-desa, camat. Itu masih banyak Pak yang mengharapkan dibangun jembatan di desanya, karena memang itu merupakan salah satu jalur penghubung yang tadi kami sampaikan, baik penghubung setiap hari anak-anak ke sekolah, belanja segala macam, ataupun hasil desa mereka, hasil bumi mereka. Nah itu sudah kami rekap, kami datangkan tim untuk meninjau. Setelah itu baru kami susun dan kami ajukan ke atas. Pembangunannya insya Allah itu 1 bulan jadi Pak. Kami bangun. Karena ini menjadi salah satu jalur vital juga bagi masyarakat, makanya sangat urgent sekali untuk bisa segera direalisasikan terus. Tapi setelah selesai jembatan ini tadi ada 6 jembatan beton dan 1 ada jembatan Bailey. Nah, setelah itu nanti akan dilaksanakan lagi, apakah dalam periode tahunan, bulanan itu gimana Pak? Itu tiap bulan insya Allah ada Pak. Berarti tiap bulan bangun terus Pak? Iya. Iya, tiap bulan kami bangun terus. Dan makanya tadi kami sampaikan continue Pak, tidak berhenti. Itu dia. Sehingga akses masyarakat juga semakin mudah nanti ke depannya Pak ya, dengan adanya infrastruktur yang representatif lagi. Baik, itu untuk jembatan Garuda Pak ya. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa ada salah satu programnya untuk dapat memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Apalagi sekarang kan lagi musim kemarau nih Pak. Masyarakat sepertinya tampaknya sumur-sumurnya udah banyak yang kering. Ditambah lagi mungkin kualitas dari air sungai di sekitar kawasan yang sudah tidak bagus lagi. Nah, bagaimana Pak yang dilakukan untuk dapat memberikan bantuan air bersih pada warga? Program air bersih ini sebetulnya tidak jauh sama jembatan Pak. Kami ninjau dulu melalui Danramil dan Babinsa di lapangan dengan sama tadi mengcross check ke datuk atau kepala desa
Nah mereka laporan di desa ini Pak nggak ada air, di sini nggak ada air. Alhamdulillah sekarang ini kurang lebih sudah 15 titik kami bangun. Itu. Ini yang dibangun apa? Sumur bor gitu Pak? Sumur bor langsung sumur bor. Untuk kedalamannya juga beragam, kedalaman beragam. Pipanya juga 4 inch dengan toren 5.000 liter. Itu bisa menaungi desa di situ berserta mesinnya langsung Pak. Oh, mesinnya langsung lengket di situ Pak ya? Lengket di situ dengan pipa untuk air bersihnya. Jadi orang bisa langsung di situ mengalir. Itu, dan kemarin alhamdulillah nggak ada kendala, hanya ada 2 kendala di desa mana itu, desa Pasar Terusan kalau nggak salah. Dia memang pas dibor nggak keluar air. Jadi kami cari titik-titik yang, tapi alhamdulillah sekarang udah dapat titiknya. Masyarakat sangat terbantu sebetulnya, mereka senang Pak. Di desa Petajen itu agak sulit juga tuh air Pak ya. Itu sudah puluhan tahun Pak. Mereka itu ngomong itu ke kepala desa, masyarakat, baru Bapak masuk inilah kami merasakan air bersih yang langsung dekat dengan rumah. Emang biasanya mereka dapatin air di mana Pak? Itu mereka ngambil jauh tuh, berapa ke sungai? Iya, ke sungai, bukan ke sungai juga, Kubangan kalau nggak salah. Itu kurang lebih 5 kiloan Pak, nggak pakai ember, kan kasihan dia. Jauh juga Pak ya. Tapi dengan kami masuk di situ, di desa itu Pak nggak ada air dan nggak ada listrik. Kami masuk, kami buat air sumur bor, sekaligus kami koordinasikan dengan pihak PLN untuk memasang listrik. Jadi ada 2 langsung kami pasang di situ Pak. Jadi masyarakat di situ dapat air bersih sama dapat masuk listrik Pak. Itu senang sekali mereka di desa Petajen tuh kemarin. Jadi mereka senang juga karena desa mereka nggak jadi desa tertinggal lagi karena nggak ada air sama listrik. Betul Pak. Sekarang udah makin terang dan makin terasa juga apa yang sudah dilakukan oleh Kodim 0415 Jambi. Betul Pak. Tapi ada juga nggak Pak yang ngelapor gitu langsung ke Bapak atau ke tim Bapak seandainya mereka membutuhkan air bersih di tengah musim kemarau ini Pak, dan bagaimana cara mereka untuk berkoordinasi juga Pak, karena air bersih ini kan merupakan salah satu kebutuhan dasar juga bagi masyarakat Pak. Banyak Pak yang laporan, ada yang langsung ke kami pribadi, datuknya by WA, ada juga ke Danramil, ada juga ke Babinsa. Itu mereka, kalau kami kan maksudnya waktu kami turun ke lapangan tuh kami langsung share nomor ke datuk-datuk. Jadi nggak usah khawatir Pak, langsung aja kalau memang ada apa-apa langsung ke saya gitu. Kalau memang Bapak nanti susah atau apa, udah langsung aja ke saya. Itu jadi nggak ada batasan sih Pak. Makanya kami bisa tahu kondisi masyarakat langsung di bawah. Secara realnya tuh tahu Pak ya, dan mengena banget benar-benar ke tempat masyarakat ataupun titik masyarakat yang sangat membutuhkan sekali dengan fasilitas-fasilitas tadi. Ini sangat membantu sekali ya untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang ada di Jambi. Nah selanjutnya tadi Bapak juga menyampaikan kalau dari sisi ketahanan pangan Pak, itu apa yang udah kita lakukan Pak? Di sisi ketahanan pangan khususnya di wilayah kami Pak, ada cetak sawah sama optimalisasi lahan. Khususnya di cetak sawah itu kemarin di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, kebetulan dalam proses pengajuan karena harus melalui Dinas Pertanian mereka. Tapi di Batanghari alhamdulillah kemarin sudah, dan sekarang sudah berjalan Pak untuk cetak sawahnya kurang lebih 200 hektar kalau nggak salah. Itu sawahnya untuk sawah padi atau apa Pak? Sawah campur sih Pak. Campur ya? Ada padi gogo ada juga. Oh ada padi gogo juga di sana? Ada juga Pak. Jadi memang tersebar. Dan itu di kemarin kami turun langsung di Pasar Terusan kalau nggak salah, di tempat lokasi cetak sawahnya. Masyarakat juga sama masyarakat sangat terbantu dengan adanya program tersebut.
Jadi bisa diceritakan Pak, ketika melakukan cetak sawah ini siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana ketika melaksanakannya, apakah juga mendapatkan bantuan dari komunitas masyarakat yang ada di sekitar gitu Pak? Yang pasti masyarakat membantu, yang dari kami udah pasti di situ dan Ramil maupun Babinsa setempat dibantu oleh masyarakat sekitar itu. Cetak sawah kan dia kami meminjam alat besar eksavator Pak, eksavator untuk kerja di lokasi sawah. Kendalanya ya sebetulnya kendala cetak sawah itu ya beragam sih Pak. Cuman yang perlu diantisipasi mungkin kan ada lahan yang lumpur. Nah itu iya, yang betul. mungkin nanti kalau nggak kita perhitungkan dengan tepat, eksanya bisa tenggelam. Itu jadi memang harus tepat perhitungannya Pak, supaya bisa optimal, tidak membuang-buang biaya dengan malas untuk mensurvei bagaimana nanti di sini gitu dia. Biar maksimal aja Pak di lapangan. Biar titiknya pas ya Pak. Ya. Apalagi Muara Jambi sama Batanghari ini banyak kawasan-kawasan yang di luar prediksi ya Pak. Betul. Itu terkadang juga menyulitkan tim untuk dapat melakukan cetak sawah ini. Kalau lahan mineral itu gampang, nggak sulit Pak. Iya, nggak sulit. Cuman ada yang non mineral tadi ya, non mineral tadi agak susah gitu betul, Pak ya. Memprediksinya kalau kita lihat mungkin ini kayaknya nggak dalam nih. Nah, itu pas dia. Masuk dalam. Pas masuk ke dalam nih, seperti karhutla kan kita nggak tahu tuh ke dalam, pokoknya masuk, untung nggak kebakar Pak. Iya betul, apalagi banyak gambut ya di sana Pak ya. Rata-rata Pak. Iya gambut. Jadi kalau karhutla ini biasanya kalau di atasnya itu udah padam, kita juga harus bisa memastikan kedalaman gambutnya tadi, karena kedalaman gambut tuh macam-macam, ada 5 meter katanya Pak. Ada 5 meter, kalau 5 meter nggak kebakar nggak apa-apa Pak. Kalau di 3 meternya dia masih bara, iya, bisa nyebar lagi kan Pak ke samping kiri kanan. Iya, nyebarnya nggak masalah, kalau kaki kita yang kena kita lebih bahaya lagi ya Pak ya. Karena kita sebagai prioritas untuk ininya melakukan pemadamannya gitu. Tapi alhamdulillah Pak, kalau kita bicara dengan karhutla, alhamdulillah wilayah kami ini sudah terkoordinasi dengan baik Pak. Jadi sekecil apapun itu langsung MPA, Mandala Agni, BPBD, maupun TNI Polri semua langsung bergerak, termasuk waterbombingnya juga langsung Pak. Ya, cuman kan memang tidak bisa dipungkiri namanya lahan bergambut itu memang harus tidak bisa 1 hari 2 hari Pak. Itu karena kan di dalamnya itu tetap masih seperti bara. Seperti bara api dia. Walaupun sudah mati, kalau ada pemercik yang lain dia tetap akan hidup. Jadi memang harus standby 24 jam Pak. Ya, berarti after dipadamkan memang harus dilakukan pendinginan dan memang harus dicek terus kan Pak? Dan terakhirnya memang harus dibantu dengan hujan sih Pak. Iya. Hujan kan merata dia. Kalau nggak hujan juga kita memang harus standby terus. Tapi belakangan ini udah pernah turun hujan nggak? Kayaknya belum. Belum kan? Kayaknya belum. 1 minggu ini kayaknya belum. Masih panas banget kan luar. Cuman kalau malam tuh anginnya kenceng Pak. Kenceng kayak mau hujan, cuman belum hujan. Cuman belum hujan. Cuman bahaya juga kalau angin kenceng ini Pak. Karena apinya ini juga bisa cepat merambat kemana-mana kalau anginnya kenceng. Oke, itu bisa menjadi salah satu kendala juga Pak ya. Kemarin juga sempat mau dibuat hujan buatan Pak. Cuman kan hujan buatan itu kan memang harus ada potensi di atasnya. Kalau nggak ada potensi di awannya juga nggak bisa. Itu ada potensi di daerah yang nggak kebakaran kan nggak bisa juga. Iya betul. Tapi kan Muara Jambi sekarang kan lagi di notis juga Pak terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan ya. Apalagi terakhir kemarin di Desa Sungai Betam. Persiapan Air Merah ya? Di Air Merah. Di Air Merah. Di Sungai Gelam. Itu tampaknya kebakarannya itu berhari-hari baru bisa Sekarang sudah kurang lebih semingguan Pak. Semingguan aja masih terus dicari Pak ya untuk apinya. Tapi bagaimana juga upaya Pak dari Kodim 0415 Jambi supaya dapat mengingatkan masyarakat, persuasif lah ya kepada masyarakat agar
memberikan edukasi yang baik juga untuk dapat menjaga lahan ataupun hutan agar tidak bisa membakar sembarangan, dan bagaimana juga upaya yang dilakukan agar bisa memberikan efek jerah dengan menyosialisasikan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, Pak. Oh iya, jadi kami ini sudah membentuk tim itu namanya siaga bencana, Pak. Siaga bencana. Setiap hari itu kami melaksanakan sosialisasi dengan membuat spanduk. Itu nanti yang diwadahi oleh Danramil dan Babinsa, Pak. Setiap hari pagi dan sore di wilayah-wilayah yang memang rawan terjadi kebakaran. Itu. Nah, masyarakat sudah kami juga himbau setiap hari, Pak. Setiap hari itu, karena laporannya kami selalu update setiap hari. Nah, mungkin ada 1-2 orang yang tidak sengaja membakar, tapi contohnya membuang puntung rokok. Itu kan sebagai pemercik juga. Itu kami sudah mewadahi juga, sudah berusaha menyampaikan itu kepada masyarakat sekitar. Ada juga yang bakar-bakar sampah. Nah, itu kan langsung kami datangi, Pak. Kami datangi, kami sampaikan, alhamdulillah mereka ngerti, matikan. Cuman ada kayak kalau yang di Sungai Gelam ini, Desa Air Merah ini memang daerahnya tuh ya tadi bawahnya gambut, atasnya kering. Jadi ada percikan satu aja nyebar dia, Pak. Itu dia, makanya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih di 50 hektar sudah padam, tinggal finishing saja, Pak. Finishing. Tapi ada 1-2 titik aja yang memang masih ada asapnya menyala dari bawah. Kalau kobaran api emang nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Asap saja. Asap saja. Cuman kan asap itu kan tetap kita waterbombing, Pak. Iya, waterbombing tetap harus ada, walaupun kecil tetap harus dilaksanain. Kalau untuk waterbombing itu biasanya jadwalnya tuh dalam sehari itu bisa berapa kali, Pak? Itu bisa sampai 12 sampai 20 sorti, Pak. Itu startnya dari pagi ya, Pak? Dari pagi, waterbombing itu. Dan kan dibantu oleh kanal-kanal, kita buat kanal untuk supaya si api itu nggak menyebar dan memudahkan orang di bawah MPA itu, Mandala Agni maupun Babinsa itu menyiram lewat manual dari bawah. Itu dia. Nah, kan sekarang fokusnya di Karhutlah ya, Pak ya. Terkait dengan penanganan kebakaran lahan yang terjadi di Muaro Jambi. Tapi itu personilnya itu gimana cara membaginya, Pak? Ketika mungkin ada kegiatan yang urgent seperti ini, penanganan yang urgent seperti ini, tapi tetap dapat merealisasikan program-program lainnya dari TNI AD. Itu gimana, Pak? Jadi kami sudah di setiap titik yang rawan Karhutlah, Pak, kami buat posko. Di dalam posko itu ada yang siaga. Di situ yang siaga itu ada Babinsa, ada dari Babin Kamtibmas, ada dari Mandala Agni, BPBD setempat, maupun MPA atau masyarakat sekitar situ. Jadi dikala ada kejadian, tim yang turun itu, tim itu dulu yang cepat. Nah, bantuannya menyusul. Untuk masalah penghimbauan yang tadi kami sampaikan itu tim siaga bencana, itu disampaikan oleh anggota kami yang memang dinasnya di luar yang siaga itu. Jadi dibagi, Pak. Dibagi untuk yang tim ini jalan untuk mensosialisasikan masalah Karhutlah kepada masyarakat. Ada juga yang siaga khususnya. Demikian. Yang siaga itu itulah yang berada di posko. Iya. Berarti titik poskonya ini masih terus berdiri. Masih. Itu sampai kapan, Pak, nanti, Pak? Pokoknya sampai ya terus, Pak, sampai nggak ada kebakaran sampai lagi. Himbauan sama ini ya, penetapan statusnya udah berubah gitu. Kalau kemarin kan ini kan musim panas ini kan bisa sampai akhir tahun, Pak. Iya. Tapi kalau diprediksi ini bisa lebih lama lagi, Pak ya? Iya, kemungkinan. Karena kalau kita lihat nggak menentukan di sini, Pak. Iya, betul. Nggak tentu. Kalau di awal-awal Januari kemarin masih ada lah hujan-hujan. Masih ada hujan-hujan, gitu. betul. Tapi sekarang ini memang benar-benar nggak ada hujan lagi. Siap, memang berat, Pak. Kalau seandainya hujan sudah turun, ini juga
sekaligus juga bisa membantu lah apa yang sudah dilakukan oleh tim yang ada di posko. Sangat membantu dengan hujan turun. Jadi hujan itu memang anugerah, Pak. Betul, betul. Baik, baik Pak. Kita lanjut lagi nih Pak, karena tadi tidak hanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, tapi tidak juga dengan infrastruktur yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ternyata ada juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, program-program lainnya yang terus dijalankan ini Pak. Ini tampaknya ada rehabilitasi TK gitu ya Pak, ada rehabilitasi panti asuhan dan juga rehabilitasi RTLH atau rumah tidak layak huni. Nah, ini gimana Pak menjalankan program ini Pak? Jadi yang sudah kami lakukan khususnya di rehabilitasi panti asuhan di sekitar di daerah Jambi Selatan dan RTLH di Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah untuk RTLH kami semaksimal mungkin Pak membangun rumah yang tadinya memang sangat tidak layak huni menjadi layak huni, bahkan kami kemarin menggunakan atapnya itu langsung genteng sesuai dengan apa yang Bapak Prabowo harapkan. Itu jadi kalau maksudnya kalau genteng itu kan tahan lama dan di bawahnya sejuk. Betul. Cocok banget di musim panas kayak gini ya Pak. Betul, siap. Itu masyarakatnya itu keluarganya itu senang sekali. Memang kami datangi, memang yang betul-betul rumahnya tidak layak, Pak. Iya, tidak layak, sangat tidak layak, sangat terbantu mereka Pak. Itu dia rumah. Itu kalau RTLH itu memang benar-benar dibongkar semua atau renovasi aja bagian-bagian yang tidak layak Pak? Kalau kemarin kami bongkar semua tuh Pak. Bongkar semua ya? Karena kalau nggak dibongkar kan kalau RTLH itu kan rumah semi permanen. Bawahnya tembok, atasnya papan gitu ya. Dan rumah yang ditempatinya itu kan sangat, kalau kita bilang sangat reot. Kalau nggak dibongkar sama aja nggak ya kelihatan tuh Pak, nampak percuma dibangun juga. Jadi memang judulnya aja rehab tapi pelaksananya itu sebetulnya bangun dari awal. Itu Pak. Bangun dari ulang lagi semua Pak ya. Bahkan kan sampai gentengnya atapnya pakai genteng kan, harusnya seng dia. Kami pakai genteng. Memang khusus memang buat membantu masyarakat situ. Berarti memang sedetail itu diperhatikan ya Pak ya. Berarti bukan sekedar formalitas aja untuk dapat merubah sisi-sisi yang jelek saja, tetapi ini juga memperhatikan dan memikirkan bagaimana ketahanan dari rumah ini ke depannya supaya bisa digunakan dalam jangka panjang. Dan kayunya juga memang kayu yang bagus dari situ kan. Itulah keuntungannya kita dekat sama masyarakat. Mereka pakai kayu sekitaran situ untuk bangun rumah yang memang sangat reot, sangat tidak layak huni. Karena sumber daya kayu juga banyak di sana Pak ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga. Tapi masih ada sekolah yang tidak layak ya Pak, sehingga dilakukan rehab gini Pak? Kalau sekolah bukan masih ada, sebetulnya ada beberapa sekolah, cuman kami kan bertahap Pak. Kami bertahap mulai dari Jambi Selatan, nanti insya Allah masuk ke kabupaten lagi. Sekolah yang sekarang juga ada yang banyak sekolah yang sedang direhab di wilayah-wilayah, cuman yang kami sekarang ini kemarin fokusnya ke RTLH maupun ke panti asuhan. Siap. Kalau sekolah belum ya Pak? Sekolah nanti akan nyusul juga. Sekarang lagi pendataan Pak. Sekarang lagi pendataan sekolah-sekolah. Kemarin kalau nggak salah ada kasus kebakaran juga salah satu sekolah Pak. Itu juga nanti bakal terdata juga kali ya? Pasti terdata. Pasti terdata dan pasti itu nanti langsung didatangi tim, direhab. Baik. Sampai jadi. Baik. Panti asuhan. Nah, ternyata juga banyak ya tempat-tempat panti asuhan yang ada di Jambi yang dalam kondisi yang belum layak seperti itu, maka dilakukan rehabilitasi. Nah, ini panti asuhan mana saja Pak yang sudah tersentuh Pak? Yang kemarin sudah tersentuh itu yang tadi kami sampaikan di wilayah Koramil Jambi Selatan. Situ ada panti asuhan, kami rehab. Sekarang sudah selesai kok Pak. Sudah selesai 100%. Pokoknya udah layak lagi Pak yang bisa digunakan lebih lanjut. Baik, di sini juga ada salah satu program yang dijalankan. Ini penurunan stunting ya Pak ya? Terlibat langsung juga dalam penurunan stunting. Nah, ini actionnya gimana Pak?
kalau untuk ini? Kalau itu sudah lama sih Pak kami lakukan. Jadi yang pasti penurunan stunting itu kan dari gizi Pak. Dari gizi. Ini termasuk juga MBG kali Pak ya? Iya udah pasti itu. Jadi kami datangi masyarakat yang memang sangat keterbelakang. Kami berikan bantuan-bantuan berupa sembako yang memang gizinya memenuhi standar gizi. Bahkan kami adakan juga posko, masyarakat itu datang, kami adakan pemeriksaan kesehatan, pemberi penyuluhan, khususnya itu di program Karya Bakti maupun TMMD Pak. Itu ada kami lakukan. Baik. Nah Pak, apa pesan yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat ketika masyarakat melihat ada kinerja dari TNI yang ada di lapangan, ya mereka tidak malah merasa takut gitu, tapi mereka malah mau mencoba untuk mendekatkan diri, bahkan bisa berpartisipasi juga bersama-sama ataupun bergotong royong Pak. Pesan kami kepada seluruh masyarakat wilayah Kota Jambi, Kabupaten Batanghari maupun Kabupaten Muaro Jambi, apabila ada keluhan, ada unek-unek, itu tolong disampaikan baik kepada Babinsa dan Namil ataupun langsung ke kami sebagai Dandim. Insya Allah kami langsung mewadahi, kami turun langsung mengecek dan akan langsung melaksanakan tindakan yang memang yang supaya masyarakat itu tidak kesusahan lagi. Intinya jangan ragu-ragu Pak, jangan ragu-ragu, jangan takut, karena memang ya kami ini sebagai pelayan masyarakat, supaya masyarakat itu sejahtera. Itu dengan adanya program-program dari Bapak Presiden, Bapak Kasat, itu semuanya terkoordinir. Semuanya pasti terintegrasi semua di dalam situ Pak. Baik. Ya. Kita doakan semoga anggota TNI Angkatan Darat dan juga TNI lainnya dalam keadaan sehat Pak ya, sehingga bisa terus membantu masyarakat dan juga menghadirkan fasilitas serta infrastruktur yang baik lagi kepada masyarakat. Yang paling utama sehat memang. Iya betul. Bapak juga sehat-sehat selalu Pak ya. Semoga next kita bisa berjumpa kembali Bapak. Amin. Baik Bapak, boleh nggak Bapak saya kasih satu challenge nih Pak? Cuman bilang aja terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Nah tapi pakai gaya Pak. Tapi terserah gaya Bapak seperti apa Pak. Kalau tadi kan saya gini Pak gayanya Pak. Nah Bapak terserah gayanya bebas. Silakan Pak. Boleh tembak Pak. Boleh semangat bebas. Gayanya apa aja Pak. Silakan Pak. Podcast Punya Kita ya Pak. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Tetap semangat. Selalu kompak. Cakep. Terima kasih semua sudah menyaksikan. Saya dan juga Pak Dandim 0415 Jambi, Bapak Kolonel Infanteri Putra Negara SHM Han di podcast Punya Kita. Sampai jumpa.